Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, untuk kali ini kita akan membuat sebuah kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C#. Langkah pertamanya buka dulu Visual Studio-nya. Di sini saya masih menggunakan versi 2010. Pilih New Project, pilih Visual C#, pilih Windows Form Application. Kemudian project name-nya kita ubah menjadi kalkulator sederhana. Di sini kalian bisa pilih di mana project kalian akan disimpan, lalu tekan OK. Yang pertama, kita ubah tulisan form 1 ini di properti teksnya, kita ubah menjadi kalkulator sederhana. Kemudian kita mau pas pertama form dijalankan, kita mau form ini berada di tengah-tengah layar. Jadi start positionnya kita ubah menjadi center screen dan maximize box-nya kita false-kan. Lalu kita juga tidak mau user bisa merubah ukuran dari form kita, jadi form border style-nya kita pilih yang ini. Kemudian ukuran fontnya kita perbesar, kita bold, kita ganti ukurannya menjadi 18 biar lebih besar. Sampai di sini kita siap untuk merancang kalkulator sederhana kita. Kita perlu sebuah textbox untuk textbox utamanya nanti. Lalu kita perlu textbox lagi untuk menampilkan perhitungan sementaranya. Yang ini tadi kita beri nama txt utama, sedangkan yang di atasnya txt temporary atau txt temp. Txt utamanya ini, teks align-nya nanti kita ganti menjadi right. Kita beri contoh dulu 0. Jadi pertama di kiri kita ubah menjadi di kanan. Kita ubah ke right. Lalu read only-nya kita true kan. Kemudian text temp-nya juga kita ubah ke kanan tulisannya. Kemudian read only juga kita true kan. Dan yang text temp ini tulisannya kita lebih perkecil menjadi 12 dan sini regular. Lalu border style-nya kita hilangkan. Dan tulisannya kita lebih disamarkan. Jadi for color-nya kita pilih ini. Belum berubah, kita ini ubah dulu ke warna lain, lalu kembalikan ke control. Jadi dia lebih ke abu-abu. Oke. Yang ini hitam, ini lebih ke abu-abu dia. Lalu sekarang kita tambahkan tombol-tombolnya. Di sini kita perlu sebanyak 20 tombol, jadi ini kita copy paste saja. Kita buat sebanyak 20 tombol, jadi ini kita copy saja. Lalu kita rapikan textbooknya. Mungkin segini cukup. Tombol-tombol ini, yang bagian ini kita teksnya kita ubah menjadi angka 1, sini angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan di sini 0-nya.
Sini nanti untuk tanda komanya, di sini plus atau minusnya nanti, dan di sini tombol clear, di sini clear entry, terus di sini untuk menghapus, sini ada sama dengan, lalu ada tambah, kurang, bagi, dan di sini kali. Jangan lupa sebelum kita mengoding, kita beri dulu nama-nama dari objek yang ingin kita gunakan di coding nanti. Ini kita ubah namanya menjadi BTN1, ini BTN2. Sedangkan yang lainnya kita tidak perlu mengubahnya, angka-angka ini, karena ini sudah cukup untuk mewakili di codingnya nanti. Sedangkan ini kita ubah namanya menjadi BTN, di sini BTN plus minus atau BTN PM. Di sini BTN sama dengan atau SD. Ini BTN tambah, BTN tambah. Ini BTN kurang. Yang dua ini tidak perlu karena ini sudah mewakili nanti. Di sini BTN hapus. Ini BTN CE. Yang ini BTN C. BTN C. Textbooknya tadi sudah kita rubah menjadi teks utama dengan TXT temp. Oke. Setelah memberi nama, kita mulai masuk ke coding. Pada saat form load, mungkin ini terlebih dahulu kita hapus dulu. Ini teksnya kita hapus dulu. Jadi pada saat form pertama dijalankan, kita mau di sini ada angka 0 dan di sini tetap kosong. Jadi pada saat form, kita pilih form, kita pergi ke event load, kita double klik di sini. Pada saat form load, txt utama titik teks sama dengan 0. Dan txt temp titik teks sama dengan string kosong. Kita coba jalankan programnya. Ini 0 dan ini string kosong. Tetapi kita tidak mau seperti ini. Kita mau kursornya fokus di sini. Jadi codingnya txt utama titik fokus. Kita mau txt utama titik select. Txt utama titik teksnya fokusnya di bagian akhir. Ya, seperti ini, bukan seperti ini. Kemudian, pada saat angka-angka ini ditekan, nanti dia akan muncul di txt utama. Contohnya, BTN1 ini, kita double klik saja di sini. Pada saat BTN1 diklik, maka txt utama titik teksnya sama dengan txt utama titik teks ditambah dengan BTN1 titik teks. Ctrl Shift B. Lalu kita jalankan programnya. Ya. Berhasil, tapi di sini masih ada nolnya. Untuk menghilangkannya, kita beri validasi jika txt utama titik teksnya sama dengan 0. Ini sama dengannya ada 2. Jika txt utamanya sama dengan 0, maka txt utamanya kita clearkan dulu. Ctrl Shift B, build sukses. Kita coba jalankan lagi. Ini 0, pada saat 0, pada saat kita tekan 1, 0-nya di-clearkan dulu, baru 1 ditambahkan. Lalu setelah kita tekan satunya kita mau kursornya fokus di sini lagi. Jadi dia codingnya sama seperti ini nih.
karena dia sama seperti ini, biar lebih efisien kita buat sebuah metode yang namanya private void. Metodenya fokuskan. Jadi coding yang 2 baris ini kita pindahkan, sedangkan ini tinggal panggil metode fokuskan. Ini juga sama, tinggal panggil fokuskan. Ctrl Shift B. Kita coba jalankan. Ini masih fokus di sini, pada saat tekan 1, dia langsung fokus lagi di sini. Setelah tombol satunya berhasil, kita pergi ke tombol yang berikutnya. Contohnya tombol 2 ini, kita double klik di sini. Codingnya sama persis seperti ini, pembedanya cuma di sini, BTN1 ini. Kalau tombol 1 yang ditekan, maka dia BTN1. Kalau tombol 2 yang ditekan, maka dia BTN2 di sini. Jadi, karena dia hampir sama, bagusnya kita buat satu metode saja. Caranya, ini kita hapus dulu. Pada saat metode yang sudah terlanjur kita buat seperti ini, kita hapus, maka dia akan muncul error. Coba kita hapus, kita Ctrl Shift B atau klik kanan di sini, kita build, maka dia akan muncul error. Cara mengatasinya, di sini double klik, dia akan pergi ke designer. Bagian errornya ini kita tandai, lalu kita hapus, kita Ctrl Shift B lagi, errornya akan hilang. Kita kembali ke coding tadi. Jadi BTN1 klik ini kita ubah menjadi BTN angka, karena dia akan mewakili semua angkanya. Karena BTN1-nya kita rubah namanya, kita Ctrl Shift B atau kita build, dia akan error lagi. Double klik di sini sama persis. Di sini kita hapus bagian errornya, kita Ctrl Shift B lagi, errornya hilang, kita kembali ke coding yang tadi. Pada saat tombol angka diklik, di sini nanti tergantung tombol yang mana yang ditekan. Jadi caranya kita buat dulu sebuah objek button yang dengan nama BTN angka atau BTN A, sama dengan kita ambil button dari si sender. Jadi sender ini nanti tergantung tombol mana yang kita tekan, kemudian ditambung oleh objek BTN A ini. Jadi BTN1 ini kita ubah menjadi BTN A. BTN A ini nilainya tergantung tombol mana yang kita tekan. Pada saat form dijalankan nanti, misalnya kita tekan 1, dia akan muncul 1, tekan 2, dia akan muncul 2 di sini. Mengapa dia belum bisa berfungsi? Karena kita belum memanggil metode ini. Jadi pada angka ini, misalnya angka 1 ini pergi ke event, di event klik ini, kita pilih BTN angka klik, metode yang kita buat tadi. Yang lain juga sama. Jadi ini kita tandai. Ini kita tandai angka-angka ini. Kita pergi ke event klik. Kita pilih metode BTN angka klik. Jadi saat kita jalankan programnya, kita tekan 1, muncul 1, tekan 2, muncul 2, tekan 0, muncul 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi semuanya berfungsi. Cuma dengan kita membuat satu metode saja. Jadi kita tidak perlu membuat berulang kali coding ini untuk masing-masing angka. Ini lebih efisien. Selanjutnya kita pergi ke tombol koma ini. Kita double klik di sini. Pada saat tombol koma diklik, txt utama titik teks sama dengan txt utama titik teks, kita tambahkan dengan tanda koma. Ctrl Shift B, F5 untuk jalan programnya. Jadi pada saat misalnya 1, kita tekan koma, dia akan muncul koma di sini. Tapi kelemahan coding ini nih, kelemahannya,
sudah ada koma, kita tekan koma, akan muncul juga. Ini kelemahannya. Jadi kita validasi. Kita validasi di sini. Jika txt utama titik text titik contain tanda koma sama dengan false, maka kita masukkan coding ini. Ini artinya jika txt utama tidak mengandung koma di dalamnya, baru kita tambahkan koma. Jika bernilai true atau mengandung koma, sudah ada koma, jadi kita tidak perlu menambah koma. Kita coba jalankan programnya. Ini, misalnya ini belum ada koma. Pada saat kita tekan 12 mungkin kita tekan koma, karena belum ada koma di text box-nya, kita tekan koma, komanya akan ditambahkan. Tapi jika sudah ada koma, kita tekan koma lagi, dia tidak akan ditambahkan. Ini fungsi validasi ini. Lalu jangan lupa untuk fokuskan lagi ke textbook utamanya. Setelah itu kita pergi ke tombol plus minus ini. Jadi codingnya txt utama titik text sama dengan kita convert dulu ke double txt utamanya. Setelah itu baru kita kalikan minus 1. Setelah kita kalikan, kita kembalikan ke string. Karena apa? Karena txt utama titik text ini tipe datanya string, jadi kita harus kembalikan lagi. Ini mengapa kita harus convert ke double, karena ini tipe datanya string. Dia tidak bisa dikalikan dengan minus 1 jika kita tidak convert ke double. Dan jangan lupa kita fokuskan lagi. Kita coba jalankan programnya. 1, 2, 3, 123 yang bernilai positif, kita tekan ini menjadi negatif dia. Pada saat negatif kita tekan menjadi positif. Oke, berarti berhasil coding kita. Lalu kita pergi ke tombol clear. Tombol clear pada saat diklik, dia akan mengembalikan semuanya seperti semula. Jadi codingnya harusnya sama seperti form load. Ini dia. Karena sama, biar lebih efektif kita buat sebuah metode private void clearkan. Jadi dua coding ini kita pindahkan atau kita cut. Di sini kita tinggal panggil clearkan. Pada saat tombol clear diklik, kita tinggal panggil clearkan. Terus kita fokuskan. Ctrl Shift B. Kita coba. Misalnya kita sudah isi, lalu kita clear, dia seperti semula. Setelah tombol clear, kita pergi ke tombol clear entry. Di sini tombol ini berfungsi untuk mengubah txt utama menjadi 0 kembali. Cuma ini fungsinya. Dan jangan lupa untuk fokuskan. Kita coba. 8, 9, kita tekan tombol clear entry menjadi 0 kembali. Setelah itu kita pergi ke tombol hapus. Tombol hapus ini nanti berfungsi, misalnya kita sudah memasukkan angka 745, kita tekan ini, angka 5 ini nanti akan terhapus. Jadi codingnya seperti ini. Txt utama titik text sama dengan txt utama titik text
kita remove txt utama titik teks titik lengthnya -1. Ctrl Shift B, kita coba jalankan. Misalnya 423, kita hapus nih, kita tekan ini. Jadi 3-nya terhapus, kita tekan 2-nya terhapus, kita tekan 4-nya terhapus. Nah, di sini pada saat 4 angka terakhir ini kita hapus, harusnya kembali ke 0 lagi dia. Jadi kita validasi di sini. Setelah dihapus, jika teks utama titik teksnya kosong, jika kosong setelah dihapus, maka kita kembalikan ke 0. Kita coba jalankan. Misalnya 125, kita hapus, 5-nya terhapus, hapus lagi 2-nya terhapus. Pada saat angka terakhir kita hapus, dia langsung berubah ke 0 kembali. Jadi berfungsi. Tapi jika nilainya negatif, kita coba. Misalnya 63, -63 kita hapus jadi -6, kita hapus. Nah, di sini harusnya pada saat -6 ini kita hapus, maka minusnya juga akan ikut terhapus. Jadi di sini kita tambah atau teks utama titik teks sama dengan minus, maka kembalikan ke 0. Jika dia kosong atau minus, maka dia dikembalikan ke 0. -763 minus, kita hapus, 3-nya terhapus, hapus 6, -7 ini pada saat kita hapus, dia langsung kembali ke 0. Oke, berhasil. Paling bawahnya fokuskan. Jadi ini sudah berfungsi semua, angka, koma, plus minus, tombol hapus-hapusnya sudah berfungsi semua. Sekarang kita mulai ke tombol operatornya. Yang pertama tombol tambah, kita double klik di sini. Pada saat tombol tambah ditekan, maka pada saat tombol tambah ditekan, misalnya kita tekan 4, terus tombol tambahnya ditekan, kita mau pada txt tem ini menampung 4 dan ada tanda tambahnya. Jadi 4 tambahnya nanti berpindah di sini. Ini kita ubah menjadi 0 kembali nanti. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita buat dulu sebuah variabel untuk menampung hasil perhitungannya, yaitu variabel double dengan nama hasil tem. Pada saat form load, kita set dulu nilainya menjadi 0. Atau kita simpan di sini, clearkan ini. Jadi hasil temnya kita set menjadi 0 dulu. Lalu pada saat tombol tambah ditekan tadi, jika txt temnya ini masih kosong, maka variabel hasil temnya langsung kita set dari teks utama, convert dulu to double teks utama titik teks. Oh, ini teks tem titik teks, sorry. Jika teks temnya kosong, maka hasil temnya kita isi dengan teks utama. Selain itu, else, jika teks temnya sudah berisi, maka hasil temnya sama dengan nilai hasil tem terakhir ditambah ini yang kita inputkan berarti. Jadi kemudian txt temnya titik teksnya kita
isi dengan hasil temp to string, kita ubah ke string, hasil temp to string ditambah dengan btn tambah yang ditekan, teks tambah titik teks. Lalu teks utamanya kita kembalikan ke 0. Jangan lupa untuk fokuskan lagi. Ctrl Shift D, kita coba jalankan. Misalnya 5, kita tekan tambah ini, Pada saat kita tekan tambah, maka ini teks temnya akan menampung 5 dengan tanda tambah. Biar sebagai pengingat kita, operator mana yang kita tekan. Jadi 5 tambah 3, misalnya di sini 3. 5 tambah 3, kita tekan tambah lagi. Jadi 8 di sini nih. 8 tambah lagi 6. Jadi tambah, jadi 14. Benar berarti. Lalu kemudian bagaimana jika tombol kurang yang ditekan? Harusnya ini sama persis nih. Cuma pembedaannya di sini. Jadi untuk membedakan operatornya, kita perlu sebuah variabel lagi untuk menampung, misalnya sini char lambang operator, untuk menampung lambang operatornya, lambang operator. Pada saat form load atau di-clearkan ini, kita set dulu lambang operatornya menjadi karakter kosong. Pada saat tombol tambah ini ditekan, jadi jika lambang operatornya sama dengan tambah, maka dia akan ini karakter bukan string, char dia, maka dia akan melakukan penjumlahan nih. Kemudian else if, selain itu jika lambang operatornya sama dengan minus, maka dia akan melakukan pengurangan. Minus nih. Sebelum pada akhir coding, lambang operatornya harus diisi dengan btn titik teks, atau kita convert dulu ke itu karakter, ke char convert to char. Oke. Jadi btn tambah ini kita ubah menjadi btn operator, karena dia akan digunakan semua operator ini. Jadi di sini bukan cuma tambah dengan kurang, melainkan dia juga berfungsi untuk, kita copy saja, bisa berfungsi untuk bagi dan kali. Di sininya bagi pada sisa menggunakan tanda garis miring, sedangkan kali menggunakan tanda bintang. Lalu di sininya btn tambah ini, untuk mengubahnya kita buat lagi sebuah objek button dengan btn operator atau btn op, sama dengan kita ambil button dari si sender, dari pengirimnya, maka btn tambah ini akan berubah menjadi btn op. Kita coba jalan ke programnya. Sorry, di sini ada error kayak sepertinya.
Kita lihat di mana errornya. Kita Ctrl Shift B dulu, sorry. Oh iya, tadi BTN tambah tadi kita ubah namanya menjadi BTN operator. Jadi dia akan ada error di sini. Seperti tadi, kita double klik di sini. Terus bagian errornya kita hapus. Kita Ctrl Shift B, maka errornya akan hilang. Kita jalankan lagi. Oke, bebas error. Kita contohkan 4, misalnya ditambah. 4 ditambah, oh iya. Kita belum memanggil metodenya. Jadi operator tambah kurang bagi kali ini. Pada event kliknya memanggil metode BTN operator klik. Kita Ctrl Shift B. Lalu kita coba jalankan programnya. Misalnya 8 ditambah 3, jadi nanti 11 dikurang 6, nanti jadinya 5, dikali kok bisa beda ya? Kita cek and recheck dulu di mana salahnya. Oh ini ya betul, ini BTN tambah belum kita ubah. Ini BTN tambah ini harusnya jadi BTN OP. Ini kalau BTN tambah di sini tidak kita ubah menjadi BTN OP, maka dia akan menjumlahkan terus. Jadi ini BTN OP nih. Oke, sorry. BTN OP ini nilainya akan berisi tergantung apa yang kita tekan aturnya. Misalnya tambah ya tambah, misalnya kurang ya kurang, misalnya kali ya kali. Kalau tadi kita belum ubah, maka dia akan selalu menambahkan. Sekarang kita coba lagi. Misalnya 5 ditambah 6 harusnya 11 nih. 11 dikurang 3 harusnya 8 kan? 8 ya betul, dikali 2 harusnya 16, dibagi 4 harusnya 4. Oke. Tapi kita clear dulu. Bagaimana jika misalnya 8 kita kali, terus kita mau mengubah operatornya ini. Kali yang pertamanya menjadi kurang misalnya. Kita tekan kurang, ini langsung berubah menjadi 0. Di sini kendalanya. Jadi kita harus validasi lagi. Kita buat sebuah variabel lagi, yaitu variabel boolean dengan nama operator ditekan mungkin. Operator ditekan. Pada form loadnya atau di method clearkan ini, operator ditekannya kita false-kan dulu. Kemudian pada saat angka ditekan juga, operator ditekannya juga menjadi false. Karena angka yang ditekan bukan operator, jadi false dia. Kemudian jika operatornya yang ditekan, maka di sini operator ditekannya sama dengan true. Lalu jika dia sudah true, di sini kita validasi. Jika operator ditekannya sama dengan false atau operatornya belum ditekan, maka lakukan perhitungan. Kita pindahkan dalam ini. Jika operatornya belum ditekan, maka lakukan perhitungan. Tapi jika operatornya sudah ditekan dan kita ingin menekan operator lain, maka abaikan perhitungan. Melainkan kita langsung ubah lambang operatornya saja. Contohnya seperti ini. Misalnya 7 kita kali, ini kali nih. Terus kita mau ubah menjadi kurang atau tambah. Kurang, misalnya kita tambah. Jadi operatornya sudah ditekan nih. Kita tadi sudah menekan kali. Operator ditekannya menjadi true. Jadi pada saat operator true, kita menekan operator yang lain,
maka dia akan abaikan perhitungan. Dia cuma mengganti operator ini, plus, kita ubah minus, dia cuma mengganti ini, bagi, ya bagi, plus, ya plus. Misalnya 7 tambah 3, jadi 10. Sampai di sini benar. Jadi, yang terakhir, kita ke coding sama dengan. Coding sama dengan ini sebenarnya sama dengan operator. Cuma bedanya, misalnya 8 ditambah 6, kita sama dengan 14 ini ada di TXT utama dan TXT temp ini menjadi kosong kembali. Cuma di situ pembedanya. Jadi, tombol sama dengan ini kita pergi ke event klik. Kita panggil juga btn operator klik. Jadi kita double klik di sini. Kita cuma beri validasi di sini jika btn op titik teksnya sama dengan maka jadi jika yang ditekannya sama dengan, maka txt temp-nya kita kembalikan ke string kosong. Lalu txt utamanya kita ambil dari hasil temp yang terakhir, to string. Kemudian jika dia bukan sama dengan operatornya yang ditekan, misalnya ini sama dengan yang ditekan, maka dia akan melakukan coding ini. Tapi jika tambah, kurang, bagi, atau kali yang ditekan, maka baru kita lakukan coding yang ini. Kita pindah di sini nih. Oke, kita coba jalankan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Di sini terhapus nih. Misalnya kita clearkan lagi. 8 dikurang 4 ditambah 3 sama dengan 7 nih. Berarti betul. Sejauh ini betul. Tapi bagaimana jika setelah sama dengan ditekan, misalnya 45 dikurang 6 sama dengan 39 kan? Setelah hasilnya muncul terus kita ingin menekan angka lagi, misalnya angka 1. Ini kan langsung tambahkan, harusnya ini terhapus dan 1 ini mulai baru lagi. Jadi pada saat angka ditekan, kita beri validasi di sini. Jika angka ditekan dan jika lambang operator sama dengan, artinya jika angka ditekan setelah sama dengan ditekan, maka txt utama kita clearkan dulu. Terus lambang operatornya kita kembalikan lagi menjadi kosong dan operator ditekannya kita false kan. Lalu hasil tempnya kita nolkan lagi. Jadi kita set seperti ulang lagi. Karena di sini operator ditekannya sudah ada, maka di sini kita hapus biar tidak 2 kali. Kita coba. 8 ditambah 9 sama dengan 17 harusnya. Iya, harusnya 17. Kita tekan 4, jadi 17-nya dihapus, 4 mulai dari baru lagi. Sampai di sini benar. Tapi bagaimana jika setelah sama dengan tombol backspace yang ditekan? Misalnya 84 dikurang 4 sama dengan 80. Terus kita tekan nih. Kita tekan backspace. Sisa 8 kan? Sisa 8. Kita langsung tambahkan. Sini masih 80 nih. Jadi hasil tempnya nih masih hasil temp yang lama. Jadi codingnya kita ubah lagi di sini. Pada backspace ditekan atau pada saat hapus ditekan. Jika hapus ditekan setelah sama dengan yang ditekan, artinya
Jika tombol hapusnya ditekan setelah sama dengan ditekan, maka hasil temnya kita nolkan lagi. Kemudian lambang operatornya jangan lupa di set kosong lagi, dan operator ditekannya sama dengan false lagi. Karena kita tidak sedang menekan tombol operator. Kita coba jalankan. 8, 9 dikurang 6 sama dengan 83 nih. Kita hapus 3-nya, jadi 8 kan? 8 kita kalikan, berarti benar. 8 dikali 2 sama dengan 16. Oke, benar. Kemudian bagaimana jika tombol ini yang ditekan nih? Clear entry nih. Contohnya 74 dibagi 2 sama dengan 37. Kita hapus nih, kita clear teks utamanya nih. Jadi 0 kembali 0, kita ingin tambahkan ini. Padahal 0, tapi di sini masih 37. Jadi coding ini kita modifikasi menjadi jika lambang operator sama dengan maka artinya jika tombol clear entry ditekan setelah sama dengan ditekan, maka hasil temnya sama dengan 0. Terus lambang operatornya set menjadi kosong lagi, dan operator ditekannya kita false kan. Ini coding ini sama persis dengan pada saat tombol hapus ditekan tadi nih. Untuk lebih efisiennya kita buat lagi sebuah metode di sini. Nama metodenya clear hasil. Kita cari codingnya tadi. Sini pada saat tombol ini kita cut, kita pergi ke atas di metode clear hasil ini, kita kopikan di sini. Jadi pada saat ini ditekan, ini kita clear hasil kan, clear hasil. Oke. Dan pada saat hapus ditekan juga, kita clear hasil. Lalu coba kalian lihat di sini, pada saat metode clearkan ini dijalankan, dia akan ada menghapus hasil tem juga, atau hasil temnya di set jadi 0 sama seperti ini. Terus lambang operatornya juga sama seperti yang di atas ini. Terus operator ditekannya sama seperti ini. Jadi 3 baris ini sama seperti ini. Jadi 3 baris ini kita ubah menjadi clear hasil. Jadi pada saat metode clearkan dipanggil, metode clearkan ini akan memanggil metode clear hasil. Kita coba jalankan programnya. 74 dikurang 4 sama dengan 70. Kita clearkan nih, jadi 00 tambah 3 misalnya sama dengan 3. Oke, berarti berhasil. Kemudian bagaimana jika tombol koma yang ditekan? Misalnya 75 dikurang 36 nih sama dengan 39 di koma 5. Sini cuma 5 yang tertulis. Jadi ada salah, atau pada saat tombol koma ini ditekan setelah sama dengan ditekan, maka kita ubah lagi nih. Jika lambang operatornya sama dengan maka dia sama, panggilkan clear hasil. Ctrl Shift B. Misalnya 7
dikurang 3 sama dengan 4 kan. 4 kita beri koma 5. Oke, betul. 4,5 dikurang 2 sama dengan 2,5. Oke, berhasil. Jadi sejauh ini kalkulator sederhana kita sudah berhasil kita buat. Jika kalian belum mengerti atau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.